BBM, BBM, BBM padaku. Pemirsa, ratusan orang yang memiliki saham di PT Bumi Madu Mandiri BMM Lampung menolak rencana Koperasi Jasa Gunung Madu yang menawarkan modal penyertaan kepada anggotanya. Penolakan itu disampaikannya dalam sosialisasi dan konsolidasi paguyuban Bumi Mandiri yang dihadiri sekitar 175 anggota di Yukumjaya Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Sabtu 9 November 2024. Sebelumnya PBM juga telah mengadakan rapat penolakan serupa di daerah Tulang Bawang Barat, Bandar Mataram, Bandar Agung dan Bandar Sakti. Pemilik saham BMM mayoritas anggota Koperasi Gunung Madu KGM kini berubah nama menjadi Koperasi Jasa Gunung Madu tersebar di beberapa tempat Lampung dan Pulau Jawa. Hadir pada sosialisasi dan konsolidasi itu para pengurus PBM antara lain Gunamarwan, Yuliastono, Heri Purwoko dan Nurma Mulyani. Hadir juga Sesepuh Purnakarya Gunung Madu Sarjono dan Humas PBM Mustiono, Suwoto dan Weli Marsit. BMM memiliki 28.400 lembar saham, 77,5% dimiliki Koperasi Gunung Madu dan 22,5% milik Lambang Sawit Perkasa LSP. Kini anggota yang sudah purnakarya bermaksud bisa menarik sahamnya di koperasi untuk langsung dikelola ke BMM melalui PBM. Kini modal BMM mencapai lebih 400 miliar dengan dividen lebih dari 50 miliar. Sedangkan induknya KJGM hanya memiliki 300-an miliar. Jika KJGM tetap memaksakan kehendak terkait penyertaan modal, PBM mengancam akan menempuh langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Emanen Bapak Ibu punya saham BMM ini. Karena apa? BMM ini ya ibaratnya primadona sekarang ini. Ya kebetulan saya diajak Pak Guna bergabung di direksi BMM. Asetnya sudah besar Pak Bu. Asetnya lebih besar dari koperasi yang induknya. Ya, kalau koperasi sekitar 300-an M, kita 400 M lebih ya Pak Guna ya. 400 M. SAU-nya pun juga jauh lebih besar daripada koperasi. Iya, betul Pak. Dividen itu bisa sampai 50-an M. Tapi kan dibagi banyak. Dibagi berapa? Seluruh saham di BMM itu 28.400 lembar yang miliknya koperasi. Menurut catatan koperasi, ya ini mungkin berbeda dengan waktu di hampir sama dengan IMC ya. Kalau IMC itu kan didaftarkan di perusahaannya nilainya satu lembar berapa? 5 juta. Ya, oleh koperasi dipecah menjadi 1 jutaan supaya apa? Supaya yang mungkin rezekinya hanya 1 juta bisa beli dan lain-lain. Sehingga pada saat kemarin diputuskan dijual yang tanpa ngomong sama kita itu, ya kok nggak ngomong gimana Pak? Sudah diputuskan dirat. Dirat itu apa seluruhnya IMC. Mestinya ngomong dulu dong sama para pemilik saham IMC. Itu baru betul. Tapi jalan yang ditempuh senjata utamanya koperasi adalah rapat anggota tahunan. Paguyuban ini untuk membahas pada masalah itu. Ya, kita membahas pada masalah itu. Ya sudah, kita harapkan kita akan keluar yang dulu pernah dititipkan di koperasi untuk kita ambil kembali yang nantinya kita akan langsung kepada Bumi Madu Mandiri. Kira-kira seperti itu. Kita bilang sama koperasi yang tadi sudah panjang lebar dikatakan oleh Pak Sarjono bagaimana perlakuannya terhadap Purnakarya, semena-menanya terhadap Purnakarya, kan kurang lebih kira-kira gitu. Ya sudah, kita jangan menyulitkan mereka lah. Ya, kita jangan menyulitkan. Yang dulu pernah saya titipkan mau saya ambil. Ya, mau saya ambil untuk kami kelola sendiri. Kan sederhana sebetulnya. Ya. Jadi ini sejarahnya tahun 2005-2004 itu kita sendiri mendirikan suatu perusahaan yang namanya PT Bumi Madu Mandiri.
yang terdiri dari koperasi dan lambang sawit perkasa. Kemudian kita sendiri juga mengeluarkan surat penyertaan modal koperasi, karena kepemilikan lebih dari 300 itu nggak bisa menjadi PT tertutup, harus PT terbuka. Karena tidak mungkin dengan PT terbuka, kita titipkanlah ke koperasi. Ini berjalan perkembangannya, ada tambahan modal mulai dari tahun 2004, 2005, 2006 sampai tahun 2013. Sehingga terkumpul modalnya itu kurang lebih kira-kira sekitar 71 miliar, di mana 77,5 ini ada di koperasi. Dalam anggaran dasarnya PT Bumi Madu Mandiri, koperasi mempunyai 77,5%. Sedangkan yang 22,5 itu adalah LSP. Nah, dari 77,5% ini sebetulnya kepunyaan organisasi itu hanya sekitar 10%. Yang lain ini adalah miliknya anggota. Anggota ini baik yang masih aktif maupun yang sudah purna karya. Nah, kemudian dari anggota yang sudah purna karya ini berharap bahwa bisa langsung ke BMM, kan kira-kira begitu, sehingga yang dulu pernah dititipkan di koperasi ini untuk diambil kembali, untuk dikelola yang bisa langsung ke BMM. Nah, ini nih namanya saham, karena dari ketua-ketua koperasi pada saat menawarkan mulai dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2013 tadi, itu adalah menjual saham. Ada semua dokumen, ada pernyataan sendiri ada. Kemudian kita tiap tahun mendapatkan dividen. Ya, dari saham itu tadi melalui koperasi. Nah, ternyata sekarang koperasi itu mau merubah menjadi modal penyertaan. Kalau modal penyertaan itu berarti harus diperjanjikan. Ya, sementara kalau dulu kita kan beli saham. Ya. Kalau beli saham ya berapa dapat untungnya, ya dari situlah kita bisa mendapatkan dividennya. Tapi kalau modal penyertaan itu dikelola oleh yang dari pengelola, kemudian sudah dinyatakan bagi hasilnya. Ya. Misalnya katakanlah lah, saya ikut untuk usaha ternak sapi, ya, yang menjalankan usaha ini adalah koperasi. Nah, kemudian nanti dari hasilnya saya bisa mendapatkan 50% atau 60%, sisanya ini hasilnya pengelola, yaitu hasil daripada koperasi itu tadi. Nah, kalau BMM ini kita beli saham yang ada di BMM melalui koperasi. Nah, sekarang itu sebetulnya kan dulu pernah saya titipkan, sekarang untuk kita ambil kembali. Ternyata ngomolnya sendiri luar biasa, ya, berubah-ubah ketentuannya, ya, berubah-ubah keinginannya. Yang terakhir ini malah mau dirubah menjadi modal penyertaan. Kalau modal penyertaan kan nanti bagi hasil itu. Dan jadi anggota BMM itu adalah anggota koperasi, Pak? Tidak semua anggota koperasi mempunyai saham di BMM. Nah, kemudian setelah purna karya ada beberapa yang punya saham di BMM, tapi juga ada yang masih menjadi anggota koperasi, tapi ada juga yang sudah keluar dari koperasi. Kalau tadi disebutkan ada 28.000 itu, Pak, sebenarnya, Pak. Itu jumlah lembar saham. Saham seluruhnya ya? Ya, keseluruhan. 28.400 itu lembar saham, 22.010 itu atas nama koperasi, yang 6.000 sekian itu atas nama lambang sawit perkasa. Dari 22.010 itu tadi, itu yang miliknya koperasi itu hanya 10%.
Itu. Ya, ya. Tapi karena di dalam anggaran dasarnya BMM itu kan nggak mungkin jumlah orangnya kita cantumkan semua kan Pak. Iya, iya. Ya, jumlah sendiri kan tidak boleh lebih dari 300. Padahal kepemilikannya itu mungkin lebih dari 1.500 orang. Orang ya, oh ya. Gitu. Nah sekarang akan kita tarik, loh lah kok nggak boleh, gitu. Kalau dari awal dia mengatakan nggak bisa Pak Guna karena begini ya. Dari awal dia bilang silakan, kami tidak akan menghalang-halangi. Kalau tidak ada titik temu Pak, apa yang akan diambil langkahnya berikutnya? Dari Paguyuban kita sudah siap untuk melakukan dengan jalur hukum. Oh, itu intinya. Juara beli koperasi. Kalau saya melihatnya kan begini, ini mau penyesuaian, ya nggak perlu disesuaikan, peluang. Untuk apa namanya Mas driver silakan ngambil makan. Ya udah ya. Oke. Sip, oke. Drivernya jangan sampai ketinggalan. Zen Sunarto Terbanggi Besar Lampung Tengah Mitra TV Lampung melaporkan.